Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, kita lanjuti dengan pengabsenan ya. Absen untuk hari ini. Bapak bacakan. Andita hadir. Terus Pares, Andita, Nadia hadir Pak ya. Terus Anissa, Zahra, Dirga. Oke, kita lanjutin lagi untuk menyanyikan Indonesia Raya. Silakan berdiri dan dipimpin oleh Zahra ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi siap. Nah, tangan di samping masing-masing. Ya. Indonesia tanah airku, Bandung harapanku. Di sanalah aku berdiri, larikan dirimu. Indonesia bangsa. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ya tanaman atau tumbuh-tumbuhan ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang kita kita sampaikan ya. Oke, pertama yaitu pencapaian pembelajaran ya. Siswa diharapkan mampu memahami struktur, fungsi dan peran-peran ya bagian tumbuh-tumbuhan dalam kelangsungan hidupnya ya. Mereka dapat mengidentifikasi akar, batang, daun, bunga, buah dan biji serta menghubungkan fungsi-fungsi masing-masing bagian dengan proses penting dalam kehidupan tumbuhan seperti fotosintesis, penyerapan air, dan reproduksi. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan seperti akar, batang, bunga, buah, dan biji. Kira-kira tadi pagi lihat pohon enggak? Lihat buah enggak? Siapa tadi pagi yang sarapan buah? Biasanya pagi itu apel,
pisang. Mangga bisa enggak? Kalau mangga kalau pagi makannya bisa sakit perut, ya. Tapi sesuai kondisi badan. Kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Nah, nanti kita lanjuti untuk membahas ini, fungsinya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu siswa mampu melakukan pengamatan sederhana terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar. Nanti Bapak akan sajikan ya tanaman-tanaman di meja kalian nanti untuk dilaksanakan, ya, dilaksanakan untuk praktek, ya. Terus selanjutnya, siswa dapat mendokumentasikan hasil pengamatan dan mempresentasikan dalam diskusi kelompok. Nanti Bapak akan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mendemonstrasikan, mempresentasikan kegiatan kalian yang telah Bapak berikan. Ya. Oh, nanti kelompok A presentasinya begini, kelompok B begini, dan C begini. Nah, nanti dibagikan kelompok-kelompoknya. Siap, ya. Kalau sudah siap, kita akan menyaksikan bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Oke, perhatikan ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga.
Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pokoknya Oke, perhatikan semua. Tadi sudah Bapak tampilkan sebuah video tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, sekarang Bapak perkelompok ini, Bapak minta kepada kalian untuk bertanya. Ya, Jaki ya. Untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1 ini pertanyaannya apa, Jaki? Apa saja bagian utama dari tubuh tumbuhan? Ada yang bisa jawab? Oke. Kelompok 2 yang bisa jawab. Mic-nya dipegang. Bagian tumbuhan dari tumbuhan-tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian memiliki fungsi penting seperti akar untuk menyerap air dan nutrisi, batang untuk menopang tumbuhan, dan daun untuk fotosintesis. Oke, tepuk tangan untuk temannya dulu, untuk Jaki dan Fadil. Oke, kelompok 2 ada yang bertanya lagi, kelompok 2 tentang pelajaran tadi. Oke, ini Yahya ya. Oke. Pakai mic. Oke. Bagaimana proses fotosintesis terjadi pada daun? Bapak akan jelaskan bagian tumbuhan ya. Nanti setelah ini kita akan praktek meneliti atau bagian-bagian yang perlu kalian teliti ya. Nah, di sini bisa lihat semua? Bisa lihat? Nah, bagian tumbuhan. Ini kira-kira pohon apa ini kira-kira? Strawberry ya. Pernah lihat strawberry? Pohon mangga? Rambutan? Durian? Buahnya pernah makan enggak? Pernah ya? Enak enggak? Manis enggak? Asam enggak? Pahit enggak? Tapi tergantung buahnya. Ya, kalau durian pasti manis. Nah, di sini tumbuhan sumber kehidupan. Tahukah kalian? Tumbuh-tumbuhan itu penting, ya. Tumbuhan memberi banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Nah, di sini kita akan mendiskusikan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian praktek ya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan ya. Nanti Bapak akan kasih kelompoknya Jaki ini Bapak kasih nama kelompok akar. Kelompok 1 Bapak kasih namanya kelompok akar. Yang kedua batang. Ya. Terus yang ketiga adalah daun. Nah, kelompoknya Jaki nanti adalah akar, batang, dan daun. Ingatin ya, akar, batang, daun. Nah, kelompoknya nanti sudah berbentuk kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. 1 akar, 2 batang, 3 daun. Kelompok 1 ini adalah kelompok akar. Di sini Bapak siapkan adalah pohon lombok,
Ya, ini pohon lombok juga ya? Oke, serba lombok ya. Nah, lombok itu apa? Ada akar, batang, daun, buah. Lengkap ya. Terus kelompok 2 batang. Ini ada pohon jeruk, ada pohon lombok, ada pohon tomat ya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Nah, kelompok 3, apa tadi? Daun. Ada pohon pepaya. Ada pohon cabai atau lombok ya. Mereka itu punya namanya akar, batang, daun, dan buah. Sekarang nanti Bapak akan kasihkan lembar penelitian kalian ya, lembar serta lembar LKPD kalian ya, yang Bapak sebentar lagi bagikan. Tolong tugas ini, tolong perhatikan dulu ya, perhatikan. Tugas ini nanti digunting dan ditempel ya. Tolong dikerjakan per kelompok sambil dilihat atau diamati pohon yang telah diberikan ya. Tolong diamati, oh ini pohonnya begini, batangnya begini. Nanti setelah itu nanti kalau sudah selesai nanti dipresentasikan per kelompok ke depan ya. Nanti tugas kalian ya, tugas kalian ya, tolong kalian guntingkan ya di tugas itu ya, di tugas ini ya. Tugas ini, perhatikan, tugas ini nanti digunting, setelah itu ditempel di kertas yang sudah disiapkan. Silakan dikerjakan. Ada yang gunting, ada yang ngelem, ya. Kayak dipotong dulu. Ini satunya, lembar satunya mana? Nah, nanti disiapkan di sini. Dilihat, disiapkan di situ. Dibagi, ya. Oke, dibagi. Sini Bapak guntingkan dulu, sini. Bentar. Bapak bantukan. Oke, pinjam guntingnya besar. Ya. Nanti digunting ini, lalu ditempel. Yang lainnya silakan ditulis yang di sini. Nah, di sini apa-apa yang mau ditempel, ya. Tolong kerjasamanya. Ada yang ngelem, ada yang gunting, ya. Ada yang menulis. Nih, silakan Pares menulis di sini. Awalnya apa? Batang, akar, apa di ujungnya sini. Nah, ya. Ini taruh di atas meja sini aja. Tulis apa yang ada situ. Daun itu fotosintesis daun, Sa. Daun nomor 3. Ya. Yang asli mana? Sudah. Kelompok 2 sudah. Aman. Ya, izin. Lagi. Kelompok 1, kelompok akar. Oke, nanti kelompok 2 sudah selesai. Ya, kelompok 2 sudah selesai, bisa mempresentasikannya. Ya. Untuk kelompok 2, ntar dulu, tunggu selesai. Kelompok 3 sudah selesai.
tinggal kelompok satu lagi yang belum selesai. Kita mempersingkat waktu. Kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan, yaitu kelompok batang. Oke, silakan kelompoknya maju semua. Oke, kamu pegang. Ya. Oke, baris. Ya. Ini kelompok 2, yaitu batang. Perhatikan semua. Kalian bisa memperhatikan yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu kelompok batang. Ya. Oke, dibacakan hasilmu ya. Apa gunanya akar? Bagian tumbuhan yang berfungsi mengukuhkan tumbuhan serta menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. 2. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi sebagai tempat mencuknya dan buah serta mendengarkan mineral, air, dan zat makanan hasil fotosintesis. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Hasilnya taruh di sini, diletakkan di sini, di atas. Oke, kelompok 3 daun. Silakan ke depan. Yang kelompok 3 ini. Oke, silakan kelompok 3 daun. 1. Akar, alat perkembangan tumbuhan hasil perbuatan yang terjadi akibat ada proses penyerbukan. 2. Batang, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis rangkaian dan helai dan mengandung zat hijau daun. 3. Daun, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, buah, serta mengedarkan mineral, air, dan zat makanan hasil fotosintesis. 4. Bunga, bagian tumbuhan yang berfungsi mengukuhkan tumbuhan serta kelompok 3 sudah selesai, yaitu kelompok daun. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, hasilnya dikumpulkan. Lanjut kelompok 1, kelompok akar. Iya, pegang di sini ke depan. Silakan, Jaki dibaca. 1. Akar. Bagian tumbuhan yang berfungsi mengukuhkan tumbuhan serta menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1, yaitu kelompok akar. Untuk tadi, mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Sekarang kita lanjuti, kita latihan soal, ya. Latihan soal nanti Bapak bagikan, ya. Dan juga Bapak kasih waktu beberapa menit untuk menyelesaikan soal. Tadi sudah Bapak kasihkan soal LKPD-nya, sekarang soal latihan. Sudah siap apa belum? Ya, sudah siap ya. Nanti Bapak sambil simpun kerjaan kalian ya. Jangan lupa tulis nama, hari, dan tanggalnya ya. Untuk hari ini. Kerjakan, Bapak dikerjakan sekarang. Nggak apa-apa. Tanggal 7. Sudah selesai waktunya ya. Oke, Bapak sekarang Bapak kumpul. Oke, sudah selesai semua ya. Ini kelompok 1 sudah selesai semua. Bapak lihat sudah selesai. Ya. Kelompok 2, oke silakan dikumpul.
Kelompok 2. Oke, silakan dikumpul. Oke. Pekerjaan kalian sudah selesai semua. Nah, di sini untuk pembelajaran ini perhatikan semua, tolong perhatikan ya. Untuk pembelajaran tumbuh-tumbuhan ini ya. Nanti Bapak akan simpulkan. Nah, akan disimpulkan ya. Ya, perhatikan, tolong diperhatikan semua. Ya, tidak ada berkeluar suara. Perhatikan, setelah kalian tadi menyelesaikan soal, nah untuk kesimpulan pelajaran hari ini, ya, bagian tumbuh-tumbuhan adalah pembelajaran tentang bagian tumbuh-tumbuhan yang memberikan pemahaman yang baru dan menarik tentang bagaimana tumbuhan hidup dan berkembang. Merasa bersemangat belajar ya, karena dapat langsung mengamati tumbuhan meski ada beberapa konsep yang masih sulit dipahami ya, sehingga lebih banyak belajar mencari sumber tambahan akan lebih paham. Lanjut, belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan sangat menarik dan penting karena memberi wawasan tentang peran vital setiap bagi tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan, memahami dasar-dasar pelajaran, namun perlu mendalami beberapa konsep tentang bagaimana air saluran melalui batang dengan melakukan lebih banyak observasi ya dalam proses. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian untuk yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pelajaran ini bermanfaat buat kalian. Silakan kalian untuk pulang, silakan tasnya disimpun. Tolong disimpun. Oke. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas lagi. Tasnya gendong. Silakan ketua kelas untuk ke depan. Silakan tangannya ditaruh di atas meja dan letakkan. Oke, ketua kelas Rifki, silakan duduk. Rifki, oke, silakan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, silakan duduk. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 untuk Salim, silakan pulang. Kursinya di gantung. Ya, kelompok 2 lanjut. Kelompok 2. Jangan lupa sepatunya di bawah. Kelompok 3.